Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus, saya masih ingat betul, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Apa maksudnya? Saya kira ini juga dialami oleh sahabat milenial atau generasi Z yang sedang galau menentukan jalan hidup karena tidak tahu mau apa dan mau kemana dengan hidup ini sebenarnya. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Menurut Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life yang sudah terbit jutaan eksemplar, pada umumnya, seseorang memulai pencarian tujuan hidupnya berangkat dari titik awal yang keliru, katanya, yaitu berangkat dari diri sendiri. Kita seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang hanya berpusat pada diri sendiri. Misalnya seperti, ingin jadi apakah aku kelak? Apa yang sebaiknya aku lakukan dengan hidupku? Apakah sasaran-sasaranku, ambisi-ambisiku, impian-impianku untuk masa depanku? Sahabat Kristus, pikiran yang hanya memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub pasal 12 ayat 10. Anda tidak akan menemukan makna hidup dengan mencarinya di dalam diri Anda sendiri. Sebab bukan Anda yang menciptakan diri Anda. Jadi, Anda sama sekali tidak mengetahui untuk apa Anda diciptakan. Sahabat Kristus, suatu ketika saya diajak istri belanja di swalayan. Dan ia membeli sesuatu yang menurut saya aneh bentuknya dan saya sendiri belum pernah melihatnya. Tentu saja saya tidak mengetahui apa gunanya, apa tujuan dari seseorang membuat alat tersebut. Dan tentu saja barang tersebut juga tidak bisa memberitahukan kepada saya kecuali si pencipta barang itu atau buku panduan yang telah ditulisnya itu yang bisa mengungkapkan kegunaan dari barang tersebut. Demikian juga dengan Anda dan saya tidak akan pernah memahami tujuan mengapa saya ada di dunia ini, kecuali mengawalinya dengan Allah. Anda ada hanya karena Allah menghendaki Anda ada, karena Anda memang diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan karena itu, hidup berarti membiarkan Allah memakai Anda bagi tujuannya. Sahabat Kristus, ungkapan hanya Allah yang mengetahui tujuan Anda diciptakan, saya kira ini adalah sesuatu yang alami. Mereka yang menciptakan, yang mengetahui kepastian apa tujuan hidup seseorang. Meski demikian, tidak banyak orang yang dapat memahami rahasia ini. Mereka lebih menyukai pemikiran-pemikiran yang rumit, yang seringkali membuat diri mereka terjebak, mengalami jalan buntu, dan akhirnya malahan jadi tidak percaya. Sayang banget bukan? Nah, sahabat Kristus, mudah bukan
hanya dengan percaya pada Tuhan dan mohon agar Tuhan menunjukkan untuk apa aku diciptakan, maka aku akan dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang. Melalui perumpamaan talenta kita diberitahu bahwa sang pemberi kepercayaan itu mengetahui persis kemampuan setiap hambanya. Maka ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ukuran sukses atau keberhasilan dalam kehidupan ini karena itu bukan sekedar mencapai sasaran-sasaran pribadi Anda dan menjadi luar biasa berhasil dalam standar dunia. Melainkan, sukses atau keberhasilan adalah ketika Anda dan saya mengetahui untuk tujuan apa Tuhan menciptakan saya. Sahabat Kristus menolong diri sendiri sama sekali tidak menolong. Mengorbankan dirilah caranya untuk menemukan diri Anda, diri sejati Anda, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oleh sebab itu sahabat Kristus, jangan terlalu menyibukkan diri dan membebani dirimu dengan hal-hal yang remeh-temeh, melainkan fokus dan arahkanlah seluruh hidupmu untuk menemukan mengapa Allah menciptakan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini sebelum membaringkan diri, kembali aku disadarkan untuk mengevaluasi segala hal yang telah aku perbuat pada hari ini. Rasanya aku masih banyak menyibukkan diri dengan mencari sesuatu yang hanya berfokus pada diri sendiri dan bukan mencari tahu mengapa dan untuk tujuan apa Allah menciptakan aku. Jika esok Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan aku untuk kembali menjalani kehidupan ini, maka aku akan belajar untuk memfokuskan diri pada mengapa Engkau menciptakan aku. Amin.